Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niswah Nur Najihah, teman saya Rahmat Ramadan dan Muhammad Rizky Ridhoni. Kami dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Studi Agama-Agama angkatan 2019. Kali ini kami akan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah jurnalistik oleh Ibu Lia Agustina MPD dengan judul Media Massa dan Dehumanisasi. Cekidot! Oke, kita lanjut. Mungkin teman-teman bertanya, apa itu media massa dan apa itu dehumanisasi? Yang pertama, media massa. Media merupakan sarana komunikasi bagi masyarakat yang terletak di antara dua pihak sebagai perantara atau sebagai penghubung. Media massa juga suatu alat yang digunakan untuk berkomunikasi setiap hari, kapan saja dan di mana saja antara satu orang dengan orang lain. Setiap orang pasti akan memerlukan media massa untuk mendapatkan informasi mengenai kejadian di sekitar mereka. Dengan media massa pula, orang akan mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan pada saat tertentu mereka menginginkan informasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa merupakan sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat yang luas. Dalam bahasa Inggris, mass communication media yang berarti media massa yaitu sarana penyampaian pesan-pesan, aspirasi masyarakat, dan alat komunikasi untuk menyebarkan berita ataupun pesan kepada masyarakat langsung secara luas. Menurut Gardner, bahwa komunikasi massa menghasilkan suatu produk berupa pesan-pesan komunikasi yang disebarkan dan distribusikan kepada khalayak luas secara terus-menerus dalam jarak waktu yang tetap. Jenis-jenis media massa terbagi menjadi tiga. Yang pertama, media cetak, contohnya majalah, koran, surat kabar, dan lain-lain. Yang kedua, media elektronik, contohnya radio, televisi, film atau video, dan lain-lain. Yang ketiga, media siber, contohnya media sosial, website, portal berita, blog, dan lain-lain. Setiap jenis dari media massa memiliki sifat khasnya. Oleh sebab itu, penggunanya juga harus memperhitungkan sesuai kemampuan dan sifat khasnya. Karakteristik media massa. Pertama, publisitas, yaitu yang disebarluaskan kepada masyarakat atau kepada publik. Yang kedua, universalitas, yaitu pesannya yang bersifat umum, mengenai segala aspek kehidupan, serta semua peristiwa di berbagai tempat, maupun menyangkut mengenai kepentingan umum, sebagai sasarannya yaitu masyarakat umum. Yang ketiga, kontinuitas, yaitu berkesinambungan sesuai dengan periode mengudara ataupun jadwal terbitnya. Yang keempat, aktualitas, yaitu yang berisi hal-hal baru. Aktualitas juga dapat diartikan sebagai kecepatan penyampaian informasi kepada masyarakat umum. Yang kelima, perioditas, yaitu tetap atau berkala, contohnya terbit harian, mingguan, atau siaran beberapa jam selama sehari. Adapun fungsi media massa diantaranya yaitu sebagai pemberi informasi kepada masyarakat umum secara tepat waktu, sebagai pengambil keputusan atau berperan dalam menghantarkan informasi untuk mengambil keputusan, sebagai bahan untuk diskusi, memperjelas permasalahan yang dihadapi, serta menyampaikan pesan-pesan para pemuka masyarakat,
sebagai pemberi pendidikan kepada masyarakat melalui berbagai macam informasi. Media massa dan pembentukan opini publik. Media massa merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan pekerjaan, barang, dan jasa, serta menghidupkan industri lain yang terkait. Kemudian, media merupakan wadah yang semakin berperan menampilkan peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Media sering kali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma-norma. Dalam hal ini, apapun peran yang dimainkan oleh media massa tersebut akan menghasilkan sesuatu informasi. Media massa pun harus mampu menyajikan informasi tentang berbagai isu publik bagi setiap warga negara. Atas dasar itu, fungsi media massa atau posisi media dalam kehidupan manusia. Posisi media menjadi penting seiring dengan hadirnya banyak media di tengah masyarakat. Kehadiran media tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat baik daerah perkotaan maupun perdesaan. Kondisi dari setiap media ini, terutama setelah hadirnya media sosial, sangat memperluas cakupan komunikasi manusia. Peran media massa dalam kehidupan. 1. Media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa yang sedang terjadi di luar sana, atau media merupakan sarana informasi untuk mengetahui berbagai peristiwa. Kedua, cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia. Ketiga, memandang media massa sebagai filter atau gatekeeper yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. 4. Sebagai guide, petunjuk jalan atau interpreter yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas sebagai ketidakpastian atau alternatif yang beragam. Itu menurut M.C. Quayle. Terdapat beberapa perspektif dalam melihat peran media massa dalam kehidupan sosial, terutama dalam masyarakat modern. Dalam perspektifnya, bahwa pada dasarnya ingin menunjukkan peran penting media dalam kehidupan sosial, bukan hanya sebagai sarana hiburan atau melepas ketegangan, akan tetapi isi dan informasi yang disajikan mempunyai peran yang signifikan dalam proses sosial. Isi siaran media massa merupakan konsumsi otak bagi masyarakat, sehingga apa yang ada di media massa akan mempengaruhi realitas subjektif pelaku interaksi sosial, dikarenakan media adalah mata manusia untuk melihat dunia. Memasuki dehumanisasi. Menurut teman-teman, apa sih dehumanisasi itu? Dehumanisasi itu merupakan suatu proses yang merendahkan seseorang dan hal lainnya. Definisi terapan tersebut merujuknya sebagai pandangan atau perlakuan orang lain seperti orang yang kekurangan kemampuan mental yang mereka miliki sebagai manusia. Menurut Nick Haslam, dehumanisasi adalah penyangkalan terhadap esensi kemanusiaan. Dari definisi ini, ia mengklarifikasi dua bentuk dehumanisasi. Pertama, penyangkalan terhadap atribut-atribut yang khas manusiawi yang menyebabkan satu pihak memandang dan memperlakukan manusia lain seolah-olah binatang. Kedua, penyangkalan terhadap kodrat manusiawi yang membuat satu pihak memandang dan memperlakukan manusia lain seperti objek atau mesin.
Memasuki dehumanisasi oleh media massa. Yang pertama, porno kids. Menurut Yasser Amir Piliang, porno kids adalah wilayah bahasa dalam pers untuk memenuhi selera rendah masyarakat. Yang kedua, zelotisme media. Zelotes yaitu yang berhasrat memenuhi kebutuhan, meraih sampai merebut sesuatu sesuai kebutuhan atau keinginan dirinya. Sedangkan jika zelotes dijadikan suatu paham, pendirian bahkan keyakinan disebut sebagai zelotisme. Yang ketiga, menghancurkan peradaban manusia. Sama dengan media yang meliputi daerah konflik dalam meliputi perang, sekalipun media ikut memberikan andil pengorbanan perang. Yang terakhir, trial by the press. Pers menuduh atau tepatnya mengadili seseorang sebagai pihak yang bersalah sebelum pengadilan memutuskan ia bersalah atau tidak. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.